Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita masih dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi teori atom. Kita akan belajar tentang beberapa teori atom yang sudah dikeluarkan oleh beberapa ahli fisikawan ataupun kimiawan ataupun filsuf yang sudah kita sangat kenal dari SMA. Yang paling pertama adalah yang berasal dari teori atom Demokritus, di mana Demokritus ini merupakan seorang filsuf yang berasal dari Yunani, dan pada saat itu dia memikirkan bahwa jika sebuah benda dipotong secara terus-menerus, maka akan diperoleh sebuah bagian paling kecil yang tidak dapat dibagi lagi. Bagian terkecil itu Demokritus sebut sebagai atom. Tapi ingat, dasar pemikiran dari Demokritus ini hanya filsafah, di mana dia hanya memikirkan tanpa melakukan eksperimen, sehingga tidak ada bukti konkret pada saat itu tentang teori atom Demokritus. Selanjutnya mulailah seorang fisikawan yang namanya Dalton itu mulai mempelajari tentang atom, sehingga lama-kelamaan dia merumuskan sebuah teori di mana ada 4 poin utama dalam teori atom Dalton. Yang pertama, atom merupakan bagian terkecil dari sebuah benda yang tidak dapat dibagi lagi. Ini masih sejalan dengan teori atom Demokritus tadi. Kemudian dia merumuskan bahwa atom itu berbentuk bola pejal atau bulat. Kemudian atom-atom akan bergabung membentuk senyawa dengan jumlah perbandingan bilangan sederhana. Misalnya, senyawa H2O itu terbentuk dari atom H dan atom O dengan perbandingan jumlah sederhana, yaitu 2:1. Sedangkan teori terakhirnya adalah reaksi kimia terjadi karena adanya pemisahan dan penggabungan atom-atom, sehingga tidak ada atom yang dapat diciptakan ataupun dimusnahkan. Beberapa pendapat dari teori atom Dalton ini sebenarnya menjadi dasar yang sangat penting dalam perkembangan ilmu kimia. Sehingga kalau misalnya kita menggambarkan model atom berdasarkan teori atom Dalton, bentuknya kira-kira seperti ini, ya, hanya berbentuk bola pejal saja. Nah, kemudian ada namanya teori atom J.J. Thomson. Teori atom J.J. Thomson ini sebenarnya didasari oleh percobaan yang dia lakukan. Yang pertama, dia mengambil sebuah tabung yang dia isi dengan menggunakan 2 elektroda, di mana ada elektroda yang muatannya positif, ada elektroda yang muatannya negatif di dalam tabung tersebut. Kemudian dia gabungkan atau hubungkan elektroda yang ada di dalam tabung tadi menggunakan sumber arus bertegangan tinggi. Kemudian di dalam tabung tersebut ternyata ada gas yang bertekanan rendah yang diisi ke dalam tabung tersebut. Ketika dihubungkan dengan sumber arus listrik bertegangan tinggi, ternyata muncul sebuah sinar yang bergerak dari elektroda negatif ke elektroda positif. Nah, kemudian dia berpikir di sini, segala sesuatu yang bergeraknya itu menuju elektroda positif berarti harusnya memiliki muatan yang berlawanan, yaitu bermuatan negatif. Nah, sinar itu dia sebut sebagai elektron, sehingga dia merumuskan teorinya bahwa atom memiliki muatan negatif yang disebut elektron. Tapi umumnya benda di dunia itu bersifat netral, sehingga kalau misalnya ada elektron dalam atom, pasti juga ada muatan positifnya dalam atom tersebut. Sehingga dia merumuskan bahwa atom itu sebenarnya berbentuk bola pejal, sama seperti teori atom Dalton tadi, tapi dia bermuatan positif bola pejalnya. Dan di permukaannya bersebaran elektron bermuatan negatif seperti roti kismis. Sehingga kalau kita gambarkan model atom berdasarkan teori atom J.J. Thomson ini, bentuknya kurang lebih seperti ini. Kemudian ada lagi teori atom Rutherford. Untuk teori atom Rutherford, kita harus memahaminya melalui eksperimen yang dia lakukan. Yang pertama, sebenarnya Rutherford itu menyediakan 2 buah benda, di mana benda yang pertama itu adalah sumber sinar alfa. Sinar alfa ini muatannya positif. Sekali lagi, sinar alfa ini muatannya positif. Kemudian ada lempengan emas tipis. Nah, kemudian dari sumber sinar alfa ini, dia menembakkan sinar alfa ke lempengan emas tipisnya. Ketika sinar alfa itu mengenai lempengan emas tipis tadi, ada 3 fenomena yang dia amati. Yang pertama, sinar tersebut ada yang dipantulkan. Ketika dia dipantulkan, dia berpikir bahwa segala sesuatu yang bisa memantulkan sinar alfa yang muatannya positif berarti juga memiliki muatan positif. Maka dia simpulkan bahwa di dalam atom itu pasti ada muatan positifnya. Ini masih sama dengan teori atom J.J. Thomson.
Kemudian ternyata ada juga fenomena di mana sinar alfa tersebut menembus lempengan emas tipis tapi dengan sudut yang berbeda atau dengan kata lain dibelokkan. Nah, kemudian di sini dia mengambil kesimpulan bahwa kemungkinan sinar alfa yang bermuatan positif yang dibelokkan tadi hanya menyerempet muatan positif yang berada di dalam atom tadi. Kemudian ada fenomena ketiga tadi. Fenomena ketiga yang dia amati adalah sinar alfa tersebut ternyata menembus atau diteruskan dari lempengan emas tipis. Di sini dia berpikir bahwa kemungkinan sinar alfa yang menembus lempengan emas tipis itu tanpa perubahan sudut itu berarti hanya melewati ruang kosong yang ada di dalam atom. Dari sini dia mengajukan teori bahwa sebenarnya atom itu memiliki ruang kosong di dalamnya. Yang kedua, di dalam atom itu terdapat inti atom yang bermuatan positif. Kemudian yang terakhir, elektron yang dirumuskan oleh Thomson tadi itu sebenarnya berputar mengelilingi inti atom yang disebut mengelilingi inti atom sesuai dengan orbitnya. Sehingga kalau misalnya kita rumuskan model atom berdasarkan teori atom Rutherford, kurang lebih gambarnya akan seperti ini. Ya, di mana ada inti atom di tengah, itu muatannya positif, katanya Rutherford. Kemudian ada elektron yang mengelilingi inti tersebut pada orbitnya masing-masing. Setelah Rutherford itu muncullah teori atom Bohr. Teori atom Bohr ini sebenarnya dia berangkat pada ilmu fisika yang menyatakan bahwa jika sebuah benda bermuatan itu berputar pada lintasan tertentu, maka benda bermuatan itu lama-kelamaan akan kehabisan energi dan berhenti berputar. Logikanya, elektron itu merupakan benda bermuatan, muatannya negatif. Kalau dia berdasarkan teori atom Rutherford berputar mengelilingi inti pada orbitnya, lama-kelamaan elektron pasti akan habis energinya sehingga akan jatuh ke inti. Kenyataannya adalah elektron tidak mungkin jatuh ke inti, ya, sehingga ada pertentangan pendapat antara teori di fisika dengan fakta yang ada di lapangan. Kemudian mulailah dia merumuskan sebuah teori. Ada 4 poin utama dalam teori atom Bohr. Yang pertama, elektron itu sebenarnya bergerak mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu. Sampai di sini dia masih sama dengan teori atom Rutherford. Kemudian pendapat kedua, elektron dapat berpindah dari satu lintasan ke lintasan lainnya. Ini merupakan pendapat yang dia murni diajukan oleh Bohr ini. Jadi ketika dia berpindah, elektron tersebut, sesuai dengan pendapat ketiganya, perpindahan elektron dari lintasan rendah ke lintasan tinggi itu selalu disertai dengan penyerapan energi pada elektron. Jadi kalau misalnya elektronnya itu menyerap energi, maka elektron tersebut akan berpindah dari lintasan yang rendah ke lintasan yang lebih tinggi. Dan sebaliknya, kalau misalnya dia pindahnya dari lintasan tinggi ke lintasan rendah, maka dia akan melepaskan energi untuk elektron tersebut. Kemudian yang terakhir, elektron yang berputar pada lintasan awalnya itu tidak menyerap ataupun memancarkan energi. Jadi kalau misalnya kalian melihat sebuah elektron pada lintasan atom yang berada pada keadaan ground state-nya atau pada keadaan awalnya atau keadaan dasarnya, sebenarnya dia tidak memancarkan energi, sehingga dia sama sekali tidak bisa disamakan dengan benda bermuatan yang berputar sesuai dengan ilmu fisika yang di awal. Karena kita mempelajari inti atom itu merupakan benda yang sangat kecil, ukurannya mikro, jadi tidak bisa disamakan dengan benda makro yang ada dalam ilmu fisika. Sehingga kalau misalnya kita rumuskan model atom berdasarkan teori atom Bohr, itu kurang lebih akan seperti ini. Di tengahnya ada inti atom yang bermuatan positif sesuai dengan teorinya Rutherford. Kemudian ada lintasannya, ya, ada lintasannya. Mulai lintasan yang paling kecil, kemudian lintasan kedua, lintasan ketiga. Ini biasanya kita notifikasikan dengan huruf KLM. Itu yang lama, sehingga konfigurasi atom dulu itu masih memakai kulit K, kulit L, kulit M, kulit N, di mana nanti kalau misalnya ada perpindahan dari kulit K ke kulit L, itu berarti elektronnya menyerap energi, atau sebaliknya, kalau dari kulit L elektronnya berpindah ke kulit K atau turun, itu berarti dia melepaskan energi. Kemudian yang terakhir ada yang namanya teori mekanika kuantum. Teori mekanika kuantum ini dicetuskan oleh fisikawan asal Austria yaitu Erwin Schrödinger dan fisikawan asal Jerman yaitu Werner Heisenberg, di mana mereka berpendapat bahwa posisi elektron itu sebenarnya tidak hanya ada dalam lintasan-lintasan seperti yang dikatakan oleh Bohr dan Rutherford.
Sehingga elektron tersebut sebenarnya tidak bisa ditentukan posisinya secara pasti. Namun, posisi elektron itu dapat diprediksi melalui peluang keberadaan elektron. Jadi di sini muncul istilah baru, yaitu peluang keberadaan elektron. Daerah yang memiliki peluang yang besar disebut sebagai orbital. Nah, kurang lebih kalau misalnya kita mau gambarkan bagaimana bentuk atom berdasarkan teori mekanika kuantum, itu kurang lebih akan seperti ini. Di mana di bagian tengahnya kita lihat ada yang warna hitam, itu merupakan inti. Sedangkan titik-titik yang ada di sekeliling inti itu merupakan peluang di mana elektron itu dapat menyebar. Jadi dia bisa menyebar di bagian tepi dari inti atom tersebut. Tapi secara pasti posisinya diketahui atau tidak berdasarkan teori mekanika kuantum. Jadi hanya sebagai peluang saja. Nah, dari sini kita mulai kenal yang namanya istilahnya orbital. Sehingga nanti tiap kulit atau tiap lintasan yang dirumuskan oleh Bohr itu dapat dibagi lagi menjadi beberapa subkulit yang kita sebutnya sebagai orbital. Nah, itu ada yang kita kenal orbital S, orbital P, orbital D, dan orbital F. Di mana keempat jenis orbital ini atau keempat jenis subkulit ini sebenarnya akan memiliki bentuk peluang keberadaan elektron yang berbeda-beda. Kurang lebih kalau kita melihat bentuk orbitalnya akan seperti ini. Kalau untuk S, kita bisa lihat di atas, itu orbitalnya atau peluang elektron berada kalau kita lihat baik-baik bentuknya seperti bulat, ya, mengelilingi inti. Sedangkan kalau untuk orbital P yang di bawahnya, yang warna kuning, itu kita bisa lihat bentuknya seperti bola terpilin, ya. Kemudian di bawahnya ada yang bentuknya D, yang di bawahnya ada bentuknya orbital F. Itu merupakan perkiraan peluang di mana elektron itu berada, ya. Itu merupakan teori mekanika kuantum. Dan yang sampai sekarang kita pakai adalah yang seperti ini, yang teori mekanika kuantum, di mana nanti konfigurasi elektron itu tidak lagi menggunakan konfigurasi elektron berdasarkan teori atom Bohr yang menggunakan kulit KLMN, tapi kita menggunakan teori mekanika kuantum yang melihat orbitalnya, yaitu orbital S, orbital P, orbital D, dan orbital F. Oke, sekian untuk teori atom yang saya jelaskan untuk pertemuan kali ini. Kalau ada yang ingin kalian tanyakan, silakan kalian tanyakan melalui si Pejar atau melalui grup WhatsApp-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.